Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Ordo Anura. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Fitri Handayani, Vira Zulfa Farhana, Nafista Resti Amalia, Safira Emilia Arifiandi, dan Taufik Rahmat Zuri. Pengertian Ordo Anura. Ordo Anura ini merujuk pada jenis amfibi yang tidak memiliki ekor. Ciri-ciri Ordo Anura. Yang pertama, Ordo Anura itu tidak memiliki ekor. Ordo Anura melakukan proses fertilisasi secara eksternal. Ordo Anura mempunyai 4 kaki, di mana 2 kaki belakang berukuran lebih panjang. Kaki belakangnya digunakan untuk melompat dan memanjat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara katak dan kodok. Yang pertama yaitu katak. Katak memiliki ciri-ciri kulitnya halus dan licin. Biasanya katak lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Selanjutnya yaitu kodok. Kodok memiliki ciri-ciri kulit yang kasar dan berpintil, sehingga kodok mampu bertahan di tempat yang kering. Saya Safira Emilia. Ordo Anura banyak sekali spesiesnya, seperti kodok merah, katak batu, katak pohon telinga gelap, kongkang racun, dan lainnya. Salah satu jenis katak yang biasa ditemukan di sekitar rumah yaitu jenis katak tegalan atau Paddyfield frog. Hewan ini merupakan kodok kecil hingga sedang, bertumbuh pendek kekar dan berkepala meruncing. Panjang kodok jantan sekitar 30-50 mm, yang betina sampai dengan 60 mm. Kepala lebih panjang daripada lebar, moncong membulat, timpanum atau gendang telinga jelas terlihat, sekitar 3/5 garis tengah mata, dengan lipatan-lipatan kulit atau bintil memanjang tak beraturan di punggung. Satu lipatan supratimpanik melintas di atas timpanum, dari belakang mata hingga ke bahu. Di pangkal telapak terdapat sepasang bintil metatarsal yang sebelah dalam oval dan tinggi menonjol. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan takson pada katak. Katak yaitu juga termasuk dalam kingdom Animalia. Sedangkan untuk filumnya sendiri, katak itu berada di filum Chordata. Untuk kelasnya, katak itu berada di kelas amfibi atau kelas yang bisa hewan yang bisa hidup di 2 alam. Seperti yang kita tahu juga ya teman-teman ya, bahwa katak itu bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Nah, sedangkan katak yang kita teliti ini termasuk ke dalam Ordo Anura. Untuk familinya sendiri yaitu Dicroglossidae. Nah, untuk genusnya yaitu Fagervaria. Nah, setelah genus itu yaitu spesies. Nah, spesiesnya sendiri katak ini yaitu Fagervaria limoncaris. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi, pencernaan, dan peredaran darah pada Ordo Anura. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada Ordo Anura atau katak. Nah, katak ini merupakan hewan yang unik dalam hal perkembangbiakannya. Katak dewasa hidup di darat, tetapi pada waktu akan berkembang biak, dia akan mencari perairan. Sehingga, katak disebut juga dengan hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu di daratan dan di perairan, atau disebut juga dengan amfibi. Proses reproduksi katak ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan baru atau menjelang hujan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada katak jantan dan katak betina. Katak jantan memiliki sepasang testis berbentuk oval, warnanya kekuningan, dan digantung oleh mesorsium, letaknya di atas ginjal. Testis ini berfungsi menghasilkan sperma, dan dari testis ini sperma akan menuju ke saluran ginjal. Sperma akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Sperma yang dihasilkan disalurkan ke dalam vas deferens.
vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermuara ke kloaka. Nah, pada katak terdapat organ yang disebut vestigial oviduct. Nah, bagian ini mempunyai struktur yang mirip dengan oviduct pada katak betina. Namun, pada katak jantan, organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium yang terdapat pada bagian belakang rongga tubuh diikat oleh penggantungnya, yang disebut mesovarium. Nah, ovarium ini berfungsi menghasilkan ovum. Ovum katak yang telah matang akan ditampung oleh suatu corong yang bernama infundibulum. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduct yang merupakan saluran berkelok-kelok. Dekat pangkal oviduct pada katak betina terdapat kantung yang menggembung yang disebut kantung telur atau uterus. Nah, oviduct katak betina ini terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk akan dilapisi selaput telur atau membran vitelin. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sistem pencernaan pada katak. Nah, sistem pencernaan pada katak ini diawali dari rongga mulut. Mulut katak ini ditopang oleh rahang atas dan bawah. Nah, katak juga mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung dan berfungsi untuk menangkap mangsanya. Katak mempunyai kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran pendek. Nah, esofagus ini menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan masuk ke lambung. Lambungnya berbentuk kantung, yang bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada katak melakukan gerak peristaltik, meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lambung. Di dekat lambung terdapat pankreas. Pankreas berwarna kekuning-kuningan, yang dimana menghasilkan enzim untuk pencernaan. Kemudian ada hati. Fungsinya untuk mengeluarkan empedu dari kantung empedu. Empedu berwarna kehijauan, yang fungsinya untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan katak. Dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus halus, di mana di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Dan kemudian yang kedua yaitu usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka, di mana di sini adalah muara saluran pencernaan. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem peredaran darah pada katak. Nah, katak ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali perputarannya. Jantung yang dimiliki katak terdiri dari 1 atrium kanan, 1 atrium kiri, dan 1 ventrikel. Selain itu, katak memiliki satu organ bernama sinus venosus. Nah, sinus venosus ini adalah saluran penampungan darah dari pembuluh yang akan masuk ke atrium. Jantung pada katak akan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, mekanisme peredaran darahnya adalah darah yang dengan kandungan oksigen dari paru-paru dan kulit akan mengalir ke atrium kiri, sedangkan darah dengan tingkat oksigen rendah akan disalurkan sinus venosus ke atrium kanan. Dan darah yang ada di kedua atrium ini akan mengalir ke ventrikel untuk diolah kembali. Di dalam ventrikel akan terjadi pencampuran antara darah dengan kandungan oksigen tinggi dengan darah yang kandungan oksigennya rendah. Setelah berada di ventrikel, darah dengan kualitas oksigen tinggi akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang masih rendah oksigen akan kembali menuju paru-paru sampai mendapatkan oksigen. Aorta yang ada dalam mekanisme peredaran darah pada katak akan membantu penyebaran oksigen ini ke seluruh bagian tubuh katak. Aorta yang terbagi ke dalam 3 arteri ini memiliki sistem khusus untuk mengalirkan darah dengan kandungan oksigen tinggi menuju otak, organ dalam tubuh, dan jaringannya serta kulit dan paru-paru. Saya Fitri Handayani, di sini akan melanjutkan materi mengenai anura. Metamorfosis katak. Nah, dimulai dari telur, embrio, kecebong menempel pada tanaman air, insang sebagai organ pernapasan, ekor cebong bertambah panjang, kaki belakang tumbuh, selanjutnya ukuran bertambah besar,
Kaki depan katak mulai tumbuh, panjang ekor mulai memendek, menjadi katak muda, kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Itulah metamorfosis dari katak. Selanjutnya, aku bakal bahas fakta menarik dari katak. Nah, jadi yang pertama, katak itu punya suara yang unik. Nah, katak membuat vokalisasi atau panggilan dengan cara memaksa udara melalui laring mereka. Vokalisasi terdengar riuh pada saat musim hujan. Pasti teman-teman sering dengar kalau mau hujan ataupun saat hujan, katak itu suaranya nyaring banget sampai kedengeran sampai mana-mana. Nah, katak jantan sering bersuara secara bersama-sama sehingga membentuk paduan suara. Nah, yang kedua yaitu katak mempunyai warna yang menarik. Nah, katak sangat beraneka ragam warnanya. Ada yang berwarna hijau terang, kuning, orange, merah, emas, dan biru jarang ditemukan. Nah, jenis katak yang berwarna terang mencolok patut untuk diwaspadai teman-teman. Biasanya mengandung zat beracun yang akan melumpuhkan mangsanya dalam waktu yang singkat. Nah, warna tubuh pada amfibi biasanya disebabkan karena pigmen warna Melanovora mengandung pigmen coklat dan hitam, sedangkan Lipofora mengandung pigmen merah, kuning, dan orange. Nah, jadi warna pada beberapa amfibi itu emang ketika ditempatkan di tempat yang gelap akan menjadi bercahaya. Nah, itu merupakan hasil dari stimulus kelenjar pineal yang menghasilkan kelenjar melatonin. Nah, zat sejenis hormon gitu teman-teman, yang mampu mengurangi kuantitas cahaya atau sinar gelombang panjang.